Lahilas tulil firdausi ala. Wahai Tuhan, aku bukanlah orang yang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan aku tidak kuat dengan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nahdien sekalian. Di video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang kisah teladan Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Kesederhanaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama, tokoh masyarakat, maupun saat menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebagai sosok yang memiliki darah biru dan keistimewaan, sebetulnya sangat mudah baginya untuk berlaku arogan dan hedon. Malah sebaliknya, berada di keluarga para ulama dan tokoh besar, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Bisri Sansuri, justru membuatnya semakin tawaduk dan sederhana. Pendidikan dari keluarganya dan pesantren, begitupun dunia perkuliahannya, mengajarkannya untuk selalu terbuka kepada siapa saja. Satu hal yang masih belum pernah luput dari ingatan terjadi pada saat pelengseran dirinya dari kursi presiden. Saat itu, ia hanya keluar dengan celana pendek menyapa para rakyatnya. Celana itu biasa dipakai untuk bermalam atau ketika tidak bertugas sebagai presiden. Itulah bentuk kesederhanaan yang beliau tampilkan. Saat itu, banyak orang yang mencibir apa yang dilakukan. Mereka beralasan bahwa tindakan itu tidak pantas dilakukan seorang presiden. Bagi Gus Dur, itu tidak berlaku. Ia ingin menunjukkan dengan pakaiannya semacam itu kepada publik agar semuanya sadar bahwa presiden sama seperti manusia atau rakyat biasa, tidak ada bedanya. Sisi lain yang tidak bisa lepas darinya adalah terbuka pada siapa saja. Tidak memandang siapa orangnya dan apapun statusnya, Gus Dur akan tetap setia melayaninya. Ia pernah membuat keputusan agar istana negara dapat terbuka untuk umum. Siapapun boleh menginjakkan kaki, baik itu yang bersandal jepit, tak beralaskan kaki, sampai yang mengendarai bajai pun dipersilakan menikmati kemegahan istana negara tersebut. Ada ungkapan cukup terkenal yang pernah dilontarkannya, gitu aja kok repot. Pernyataan tersebut menjadi suatu isyarat dari Gus Dur bahwa setiap persoalan yang dihadapi pasti dapat diselesaikan dan ada jalan keluarnya. Namun, bukan berarti menggampangkan setiap permasalahan yang ada. Musa dalam bukunya Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur mengatakan jika pernyataan fenomenal yang diucapkan Gus Dur tersebut adalah sebagai bentuk keprihatinan terhadap urusan birokrasi yang sebenarnya mudah tapi malah dipersulit. Akhirnya, sewaktu menjabat sebagai presiden, ia pun membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dinilai tidak begitu berfungsi pada masa Orde Baru. Kehadirannya justru dianggap semakin memperburuk situasi yang ada. Selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia waktu itu, ia memilih menanggalkan simbol-simbol penguasa, fasilitas penguasa presiden, kawalan, dan menjaga jarak dengan publikasi di saat menghadiri acara. Teladan betapa pentingnya hidup Gus Dur memang nyata. Mengutip tulisan dari Muhammad Mahdum, ketika menemui seseorang yang dianggap penting, atau saat soan kepada para kiai, bisa saja Gus Dur sebagai presiden membawa iring-iringan para pengawal, dengan bunyi sirene mobil Voyager yang memekakkan telinga, disambut dengan upacara resmi layaknya pejabat negara. Tapi Gus Dur malah tidak menyukai protokoler seperti itu. Bahkan, saat sawan ke ulama harismatik Mbah Abdullah Salam Kajen, Gus Dur malah datang hanya ditemani beberapa orang, dan bahkan nyelonong lewat pintu belakang pesantren, di antara pakaian yang tergantung di kawat jemuran para santri. Gus Dur juga sosok yang anti nepotisme. Kedudukannya sebagai presiden tidak lantas dengan mudah menaikkan keluarga, kerabat, dan teman perdamaian ke panggung kursi jabatan. Tidak pernah ia meminta jatah saham untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Anak dan cucu beliau justru tidak diberi penghidupan, bahkan bisa dibilang tidak terurus. Apa yang dilakukan mendiang Gus Dur hendaknya menjadi refleksi kita bersama, terutama bagi para pejabat publik, pribadi sederhana, menghindari diri dari kemewahan, terbuka bagi siapa saja, dan jauh dari sikap ambisius serta tidak haus jabatan sangat penting dimiliki bagi para penguasa. Gus Dur tidak hanya dihormati karena kedudukannya,
tetapi juga karena integritas dan kemudahannya yang nyata dalam setiap tindakannya, yang menjauhkan diri dari hidup glamor, berfoya-foya, dan flexing. Miris jika seorang penguasa hidup dalam kemewahan dan kemegahan, di saat yang sama, rakyat yang dipimpinnya sedang dalam kemelaratan dan kemiskinan. Hari ini, apa yang dipraktikkan Gus Dur, berupa kesederhanaan hidup, menjadi sangat penting untuk diteladani dan diterapkan juga oleh siapa saja. Demikianlah kisah teladan dari Gus Dur, sosok yang tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena keteladanan dalam kesederhanaan, keberagaman, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama. Seperti yang kita lihat, Gus Dur selalu mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi sebuah kekuatan yang harus dihargai. Semoga kisah hidup beliau menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi perjalanan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.